dan situasi politik dan juga demokrasi, menyikapi dan meneruskan kembali pernyataan atau pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Media Center TPN Ganjar Mahfud. Kita akan menyampaikan keterangan juga untuk itu bersama dengan Mas Ahmad Basarah, Ketua DPP PD Perjuangan, dan juga Mas Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 dari TPN Ganjar Mahfud. Saya persilakan Mas Basarah terlebih dahulu, Mas, apa yang bisa kita resume dan juga sampaikan ke kawan-kawan media pidato dari Ibu Mega tadi setelah berkontemplasi menyikapi situasi politik demokrasi di tanah air belakangan. Silakan Mas Bas. Terima kasih Bung Renhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Teman-teman media sekalian yang saya hormati, saya selaku wakil dari DPP PD Perjuangan bersama Mas Andi Wijayanto yang mewakili tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada teman-teman yang bersedia hadir di tengah hari libur weekendnya ini untuk bersama-sama telah menyaksikan pidato apa ya Bung Renhat? Bukan pidato politik ya, pidato hati nurani. Pidato hati nurani yang telah disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri pada hari ini, Minggu 12 November 2023. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pidato hati nurani Ibu Megawati Soekarno Putri itu disampaikan secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia setelah beliau melakukan perenungan dan kontemplasi yang mendalam, terutama di dalam mengikuti perkembangan hari-hari politik bangsa Indonesia dalam tahapan pemilu presiden yang sedang berjalan saat ini, yang mana beliau tadi menyampaikan pesan moral atas hati nuraninya tersebut. Pertama, sebagai seorang anak bangsa; kedua, sebagai Presiden kelima Republik Indonesia; dan tentu saja sebagai peserta pemilu legislatif dan pemilu presiden. Beliau juga menyampaikan pidato hati nuraninya itu dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Concern daripada pidato itu adalah Ibu Mega menginginkan agenda pemilu presiden dan pemilu legislatif yang sedang berjalan dapat ditegakkan sendi-sendi kehidupan demokrasi bangsa Indonesia yang sesuai dengan falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Pidato itu selain berdasar atas hati nurani, juga beliau katakan sebagai tuntunan akal sehat dan kebenaran yang hakiki yang hendaknya menjadi nilai-nilai utama di dalam kehidupan demokrasi yang sedang kita bangun, kita selenggarakan, dan kita kembangkan ini. Beliau menyampaikan keprihatinannya dan sekaligus menyayangkan apa yang telah dan mungkin akan terus terjadi belakangan ini di dalam praktek berdemokrasi dan berhukum yang telah dipertontonkan atau dipertunjukkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satu yang menjadi concern utama beliau adalah keputusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 90 yang awalnya oleh masyarakat Indonesia dinilai dan dirasakan penuh dengan kontroversi-kontroversi yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yang mana kontroversi-kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat itu kemudian oleh keputusan MK dalam keputusannya beberapa waktu lalu telah dikatakan telah terjadi pelanggaran etik yang berat, sehingga diambil keputusan untuk memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi dari jabatannya. Unsur kolusi dan nepotisme itulah yang sebenarnya menjadi praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan semangat reformasi yang telah ditegaskan oleh Ibu Mega, bahwa reformasi 98 muncul salah satunya akibat praktek
korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga harus keluar keputusan MPR terkait dengan praktek-praktek KKN yang harus dihentikan di era reformasi ini. Bu Mega mengatakan hukum sebagai peranata masyarakat harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Konstitusi sebagai visi besar bangsa Indonesia, dia didesain pertama kali oleh para founding fathers dan founding mothers ketika merumuskan dan menyepakati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merdeka. Hendaknya selalu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Begitu juga hukum. Dia harus didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang per orang, kelompok maupun golongan. Mahkamah Konstitusi ketika dibentuk, semangatnya adalah sebagai the guardian of ideology, sebagai penjaga nilai-nilai ideologi Pancasila. Dia juga ditetapkan sebagai lembaga negara yang bersifat constitutional body, yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagai the guardian of constitution, penjaga konstitusi Indonesia, penjaga roh konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, satu-satunya penyelenggara negara yang oleh konstitusi diberi predikat sebagai negarawan, saya ulangi, satu-satunya penyelenggara negara yang oleh konstitusi diberikan predikat sebagai negarawan hanyalah kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab moral dan konstitusional para hakim konstitusi untuk menjaga marwah ideologi bangsa dan marwah konstitusi bangsa Indonesia. Dan kemudian Bu Mega mengingatkan kepada rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Berjuang sejak merebut kemerdekaan dari tangan kolonialisme asing pada waktu itu. Berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan termasuk berjuang untuk menegakkan, mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia itu. Maka dalam pidato hati nuraninya itu, Ibu Mega mengajak rakyat Indonesia untuk terus mengawal agenda demokrasi bangsa yang tahapan-tahapannya sedang berlangsung ini, dan mengajak bangsa Indonesia, rakyat Indonesia keseluruhannya untuk berani berbicara, menyuarakan hati nurani rakyat Indonesia itu sendiri, demi tegaknya dan praktek demokrasi bangsa Indonesia yang diharapkan betul-betul dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Saya kira itulah beberapa resume yang bisa saya catat dari pidato yang telah disampaikan secara langsung kepada rakyat Indonesia oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan mudah-mudahan pidato Ibu Mega tersebut menjadi pedoman bagi kita semua, termasuk kami keluarga besar PD Perjuangan dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, agar di dalam mengikuti pesta demokrasi rakyat ini betul-betul berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia, pada nilai-nilai konstitusi bangsa Indonesia, nilai-nilai hukum, dan di atas semua itu kita memegang etika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya kira itu, teman-teman sekalian, beberapa catatan kecil yang dapat saya sampaikan dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang sama-sama baru kita dengarkan.